Yang anehnya, kok rekaman itu sampai ke tangan Pak SM? Pak Wahid, saya tak pernah ngomong begitu ketua. Saya tidak pernah ngomong. Menangis beliau mencium tangan saya. Kalau ada CCTV di Patal Senayan itu bisa dilihat. Saya tidak pernah bohong-bohong, Pak. Yang kalau tidak percaya kalau saya bohong, tanya Pak Kapolda. Diri diantarkan oleh Ustadz Abdul Somad, beliau langsung yang antar saya, dan saya bilang saya mewakafkan diri saya bilang Ustadz jangan ikut terlalu mencolok. Saya tidak Pak Wahid, saya niatkan bahwa saya ingin bantu Pak Wahid. Lalu beliau yang antarkan saya ke KPU, beliau protes ketika saya pilih Pak SM. Karena menurut orang Pak SM ini orang yang tidak layak. Lalu tapi karena dia juga menghargai saya, nggak apa-apa. Saya bilang ini sudah terlanjur Ustadz, saya mohon izin saya pakai dia. Lalu dia ngomong kemana-mana. Padahal saya tidak pernah meminta sepeser pun uang. Dan saya berkampanye sesuai dengan jadwal saya, dia terserah berkampanye. Saya waktu itu klarifikasi sama beliau. Bapak ngomong ke sana kemari itu ada orang yang saya bisa hadirkan orang. Tak usah ketua. Maaf ketua, saya tak pernah ngomong begitu ketua. Saya tidak pernah ngomong. Menangis beliau mencium tangan saya. Saya tidak pernah Pak katanya. Menangis. Kalau ada CCTV di Patal Senayan itu bisa dilihat. Saya tidak pernah bohong-bohong Pak. Yang kedua, beliau mencium tangan saya itu di depan Pak Kapolda. Itu Pak Kapolda yang mendamaikan saya sama Pak Kapolda. Kalau tidak percaya kalau saya bohong, tanya Pak Kapolda. Di Pak Kapolda yang mendamaikan. Saya bilang, Bapak orang kurang ajar, manusia yang tidak beruntung. Saya begitu. Menangis dia mencium tangan di depan Pak Kapolda. Itu sebenarnya awal mulanya. Ketika di bulan Ramadan, itu saya ditelepon oleh Pak SF. Setelah pertemuan, setelah dia minta maaf, saya sudah lega, dia nelpon saya waktu itu bulan puasa. Pak Gubernur, saya ingin ke rumah Pak Gubernur. Enggak usah Pak, saya bilang. Saya saja ke rumah Bapak. Setelah itu saya datang ke beliau. Di situ saya bawa Dani, Tata, Rapi. Karena ketika itu supir enggak saya bawa karena saya pikir ini agak privilege lah. Saya datang ketika itu suasana masih agak hujan. Begitu saya datang, ya duduk di meja begitu saya seperti ini. Saya seperti anak buah dia lah. Di kediaman beliau. Beliau langsung menunjukkan rekaman ketika itu saya sudah diperiksa oleh Pak Christian dan Pak Muslim. Rekamannya persis ketika saya didengarkan rekaman ketika saya diperiksa. Penyidikan KPK. Penyidikan kasus PON 2012. Saya buka saja. Ketika itu penyidikan sudah berakhir. Ada rekaman telepon saya gurau-gurau bercanda-canda dengan teman saya. Itu sama Pak almarhum Rumzen sama Pak Iles Labai. Didengarkan sama saya bilang ini saya gurau-gurau Pak. Saya main-main saja. Tidak ada maksud apa. Sudah selesai sampai di sini. Yang anehnya kok rekaman itu sampai ke tangan Pak SM. Saya aneh. Pak Wahid hati-hati. Saya punya rekaman Pak Wahid. Saya pikirannya kotor dan tangan saya ada di mana-mana. Kalau Pak Wahid tidak menurut saya, ingat Pak Wahid, tangan saya ada di mana. Oh ya, terima kasih Pak. Saya tantang Bapak. Saya tidak takut sedikit pun. Saya meninggalkan ruangan itu. Tapi ketika itu dia memeluk saya, janganlah. Enggak Pak, saya tidak mau. Setelah itu saya keluar.